Halo teman-teman crypto enthusiast, kembali lagi bersama saya di channel ini. Hari ini kita akan membahas secara mendalam tentang white paper XRP, salah satu aset kripto yang paling menarik perhatian dunia. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar kripto. XRP adalah cryptocurrency yang dikembangkan oleh Ripple Labs dengan tujuan utama untuk memfasilitasi transfer uang lintas batas yang cepat dan murah. Berbeda dengan Bitcoin yang dibuat sebagai mata uang digital alternatif, XRP dirancang khusus untuk membantu institusi keuangan dalam melakukan transfer dana internasional. Mari kita bahas komponen utama dari white paper XRP. Pertama, teknologi yang digunakan adalah XRP Ledger, sebuah database terdistribusi yang menggunakan konsensus untuk memvalidasi transaksi. Sistem ini sangat berbeda dengan proof of work yang digunakan Bitcoin, karena lebih hemat energi dan dapat memproses transaksi dalam hitungan detik. Yang menarik, XRP Ledger mampu memproses hingga 1.500 transaksi per detik dengan biaya yang sangat minimal. Bandingkan dengan Bitcoin yang hanya bisa memproses 7 transaksi per detik. Waktu finalisasi transaksi XRP juga sangat cepat, hanya 3-5 detik. Jauh lebih efisien dibanding cryptocurrency lainnya. Sistem konsensus XRP menggunakan protokol yang disebut Ripple Protocol Consensus Algorithm (RPCA). Dalam sistem ini, validator yang terpercaya akan memverifikasi transaksi tanpa perlu mining seperti pada Bitcoin. Hal ini membuat XRP jauh lebih ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaan energi. White paper XRP juga menjelaskan tentang total supply yang sudah ditentukan sejak awal, yaitu 100 miliar XRP. Tidak ada proses mining atau penciptaan token baru, yang berarti XRP bersifat deflasioner karena setiap transaksi akan membakar sejumlah kecil XRP sebagai biaya. Salah satu aspek penting yang dibahas dalam white paper adalah penggunaan XRP sebagai bridge currency. Maksudnya, XRP dapat menjadi perantara dalam pertukaran mata uang yang berbeda. Misalnya, jika bank di Indonesia ingin mengirim uang ke Jepang, mereka bisa menggunakan XRP sebagai jembatan, sehingga proses transfer menjadi lebih cepat dan murah. Ripple Labs juga mengembangkan berbagai produk yang terintegrasi dengan XRP, seperti RippleNet, yang merupakan jaringan pembayaran global yang menghubungkan berbagai institusi keuangan. Ada juga On-Demand Liquidity (ODL) yang memungkinkan transfer dana internasional tanpa pre-funding. Keamanan juga menjadi fokus utama dalam white paper XRP. Sistem konsensus yang digunakan memiliki tingkat keamanan yang tinggi, dengan mekanisme yang dapat mencegah serangan ganda, double spending, dan manipulasi transaksi. Setiap node dalam jaringan harus mencapai kesepakatan sebelum transaksi dapat divalidasi. Yang membedakan XRP dari cryptocurrency lainnya adalah fokusnya pada adopsi institusional. Ripple Labs aktif bekerja sama dengan bank-bank dan lembaga keuangan di seluruh dunia untuk mengimplementasikan teknologi mereka. Ini memberikan XRP keunggulan dalam hal adopsi dan penggunaan praktis. White paper juga membahas tentang skalabilitas XRP Ledger. Sistem ini dirancang untuk dapat menangani volume transaksi yang besar tanpa mengorbankan kecepatan atau biaya. Ini sangat penting untuk penggunaan di dunia nyata, terutama dalam sektor perbankan yang membutuhkan throughput tinggi. Aspek menarik lainnya adalah interoperabilitas. XRP Ledger dirancang untuk dapat berinteraksi dengan berbagai sistem pembayaran yang ada, termasuk sistem perbankan tradisional. Ini membuat adopsi teknologi XRP menjadi lebih mudah bagi institusi keuangan. Dari sisi governance, white paper menjelaskan bahwa XRP Ledger bersifat open source dan terdesentralisasi. Meskipun Ripple Labs adalah pengembang utama, jaringan XRP dapat terus beroperasi bahkan jika Ripple Labs tidak ada lagi. Untuk teman-teman yang tertarik berinvestasi di XRP, penting untuk memahami bahwa nilai XRP tidak hanya ditentukan oleh spekulasi pasar, tapi juga oleh adopsi dan penggunaan praktisnya dalam sistem keuangan global. Sebelum mengakhiri pembahasan ini, perlu diingat bahwa seperti investasi kripto lainnya, investasi di XRP juga memiliki risikonya sendiri. Selalu lakukan riset mendalam dan jangan investasikan lebih dari yang mampu Anda tanggung risikonya. Nah, itu dia pembahasan lengkap tentang white paper XRP. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang mungkin tertarik dengan XRP. Sampai jumpa di video berikutnya.